Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan, yang masih menyempurnakan kehidupan kita dengan kesehatan. Semoga semua nikmat yang datang dari Allah yang mengalir dalam diri kita ini senantiasa mampu kita pergunakan sebaik-baiknya guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada puncaknya kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang diridainya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah kenabian beliau, untuk menyampaikan ad-dinul Islam, yang dimana jikalau kita melaksanakan atau mentaati dari setiap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh akan memberikan jaminan kemuliaan, kebahagiaan bagi setiap orang yang melakukannya. Maka semoga dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semua termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umatnya yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau, dan pada puncaknya kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam niki kita akan coba lanjutkan kajian kita. Setelah kita selesai membahas tentang perkara wudu sampai pada hal-hal yang membatalkan wudu, ya, maka pada pertemuan malam ini kita akan coba lanjutkan kajian kita, yaitu tentang pembahasan mandi. Pada halaman 5 qala al-musannif rahimahullahu taala, taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun, walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a, dan yang menyebabkan wajibnya mandi itu ada 6 sesuatu. Yang menyebabkan mandi itu 6 sesuatu, ya. Jadi mandi itu kan ara si sunnat hukumna, ara si wajib, ara si mubah, ya, hukum mandi. Nah, yang kita bahas pada malam hari ini adalah mandi yang hukumnya wajib. Kapan mandi itu menjadi wajib hadratan muhtaramin rahimakumullah? Ketika seseorang mengalami 6 sesuatu, ya, di antara 6 sesuatu. Yang pertama adalah dikatakan di sini thalathatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. 3 perkara dari yang 6 itu terdapat atau berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, ya. Wa thalathatun
takhtassu bihan nisa. Ada 3 lagi nanti itu khusus berlaku pada perempuan. Yang ulangi, ada 6 yang menyebabkan orang wajib untuk melakukan mandi. 3 di antaranya itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan, dan 3 sisanya itu hanya berlaku hanya bagi perempuan saja. Yang pertama kita akan membahas 3 yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Mana yang 3 yang dimaksud? 3 yang dimaksud itu yang pertama ialah wahiya iltiqaul khitanaini. Yang pertama dari yang 3 itu ialah bertemunya 2 khitan. Ya. Bertemunya 2 sunatan. Secara kasarnya bedaitna 2 kelamin. Ya. Ketika bertemu ya, hubungan suami istri, bertemunya 2 khitan dalam hubungan suami istri, maka ini akan menyebabkan wajib hukumnya untuk mandi. Nah, apa landasan hukumnya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanani", jikalau bertemu 2 sunatan, faqad wajabal ghuslu, maka wajib hukumnya mandi. Wa illam yangzil, meskipun spermanya tidak keluar. Jadi penyebab yang pertama itu ialah asal berjumpa saja 2 khitan. Mau keluar sperma atau tidak keluar sperma, tetap wajib hukumnya mandi. Nah, pertanyaannya hadratal muhtaramin rahimakumullah, mana batasan masuknya 2 khitan, bertemunya 2 khitan itu baru diwajibkan mandi di sana. Ya. Baru diwajibkan mandi di sana. Mana dia? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Apabila zakar seseorang berada di antara 4 segi, jadi 4 segi itu istilahnya kelamin wanita, karena bentuknya persegi 4. Katanya dalam hadis niki, kemudian melakukan kerja pegawaian ya, thumma jahadaha, kemudian ada pekerjaan terjadi antara zakarun dengan yang arba itu, yang segi 4 itu, ya, wajabal ghuslu, maka wajib hukumnya mandi di sana. Nah, hanya saja hadratal muhtaramin rahimakumullah, batasan-batasannya itu seperti apa? Maka yang perlu kita ketahui hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, batasan masuknya atau bertemunya 2 khitan itu baru diwajibkan untuk melakukan mandi ialah ketika masuk zakarnya laki-laki ya ke kemaluan perempuan itu minimal sebatas khitannya, sebatas sunatan ya. Kalau sudah masuk kepalanya itu agak jolak memang ini logo, memang ini harus kita ketahui. Nah, pedas, karena ini kita berbicara hukum. Berbicara hukum memang pedas-pedas, jadi dia perlu udah anggap ya kan sang ekek rawas dengan ini nyampe yang dulu kita pepen bahasa niki ya. Batasannya itu ketika masuk minimal, batas minimalnya itu ialah kepala zakar atau kemaluan laki-laki sampai batasan sunatan ini. Di deman paham malak batasan sunatan pada kita anu diri. Ara batasan itu no, embe papah susi besunat ino batasan terendahna.
Maka ketika masuk sampai batasan itu wajib hukumnya mandi. Mau mendapatkan kenikmatan atau tidak wajib mandi. Mau keluar sperma atau tidak wajib mandi. Karena dia sudah mencapai batas minimal wajibnya untuk melaksanakan mandi. Seperti itu. Paham ke? Ini yang pertama yang perlu diketahui hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka ketika ada orang yang bertanya, "Ngombe lamun bertempur doang." Ya. Bertempur doang, lamun sekedar bertempur doang, saling sentuh-sentuh doang, tidak sampai terjadi memasuki ya, sampai batasan khitan itu. Pokoknya senyaman nyampe batasan khitan itu, maka belum dibebankan kewajiban mandi. Jadi batas nih ya. Logo biasanya lamun dia neman nyampe tahun dia nara idapna. Ini bagi orang yang sudah merasakan bajang-bajang ya. Ini Tapi perlu juga bajang-bajang tahu agar tahu ilmunya nanti ketika menikah seperti itu ya. Nah, ada pembahasan yang perlu diketahui hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Bagaimana jika itu dilakukan oleh anak kecil? Oleh anak kecil, apakah wajib mandi atau tidak? Ya. Apakah wajib mandi atau tidak? Maka dalam pendapat ulama Syafi'iyah dengan ulama Hanabilah mengatakan wajib hukumnya mandi meskipun yang melakukannya itu belum dikatakan baligh. Perempuan belum 9 tahun ya, atau laki-laki belum 10 tahun. Dineman mimpi melakukan itu, tetap disuruh dia mandi. Sebagaimana orang tua menyuruh anaknya berwudu, menunggu suruh mandi ya. Dengan keterbatasan pengetahuannya suruh dia mandi. Wajib hukumnya. Ini dalam pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, ini dia. Jadi silakan diperintahkan anak kecil itu untuk mandi. Apalagi misalkan nanti akan muncul pertanyaan, ngombe lamun dengan tua meme, terus kencek anak beci nina, ya, semuanya wajib mandi di sana selama masuknya batasan-batasan minimal dari wajibnya mandi itu. Paham nggih? Nah, lalu bagaimana ketika itu dimasukkan di tempat yang lain? Wajib mandi tidak? Wajib mandi tidak? Nah, di sini hadratal muhtaramin rahimakumullah, kalau dikaji lebih dalam lagi ya, kalau dilihat atau dirujuk pada pembahasan atau kitab-kitab fikih Syafi'i yang lebih besar, maka masuknya khitan itu tetap akan mewajibkan mandi meskipun dimasukkan ke bukan kemaluan perempuan. Misalkan temangna le kelamin bembe, misalkan hewan sudah seperti itu ya. Wajib mandi dia. Wajib mandi di sana. Meskipun dimasukkannya itu ke bukan bagian manusia, tetap diwajibkan di sana mandi. Ya. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Karena sudah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang hadis yang sama-sama kita dengarkan tadi. Nah, ini yang pertama hadratal muhtaramin rahimakumullah, yang menyebabkan seseorang itu wajib melakukan mandi. Yang kedua apa itu? Inzalul mani. Ya. Inzalul mani. Inzalul mani itu artinya keluarnya sperma. Keluarnya sperma. Sperma yang dimaksudkan di sini itu ialah mani, bukan yang lain jenisnya dari mani, seperti kencing
ataupun mazi, maka tidak dikatakan, maka tidak mewajibkan mandi di sana. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu dalam setiap hukum itu ada landasan hukumnya. Ya, ada landasan hukumnya dan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk mandi ketika keluar sperma. Dalam sebuah hadis, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dikatakan, kuntu rajulan madzaan. Aku adalah laki-laki yang sering keluar mazi. Ya. Ali bin Abi Thalib, beliau itu mengaku dirinya seorang laki-laki yang sering keluar mazi. Ya. Mazi itu beda dengan mani, ya. Kuntu rajulan madzaan. Saya itu seorang laki-laki yang sering sekali keluar mazinya. Fas'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku tanyakan tentang hal tersebut kepada baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban, fil madjil wudu'u, pada mazi itu hanya diwajibkan berwudu saja, wa fil mani al-ghuslu, adapun pada air mani itu atau sperma, maka di sana itu wajib mandi. Jadi kalau mazi, ya, itu tidak mewajibkan orang untuk mandi. Yang mewajibkan seorang itu mandi ialah ketika keluar sperma. Nah, keluarnya sperma itu, ya, baik disebabkan dengan cara apapun. Mungkin dengan tidur mimpi bergulat, ya, keluar sperma, wajib mandi. Atau dia ulang ngimpi, lalu menghayal dengan imajinasi tingkat tinggi, ya, keluar sperma tanpa diapa-apakan, keluar sperma, wajib hukumnya mandi. Atau tidak menghayal tetapi dimain-mainkan barangnya, kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan. Dia tidak menghayal, dia tidak tidur, tapi dimain-mainkan, keluar sperma, ya, maka hukumnya wajib mandi. Ini dia perhatikan, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi perlu diketahui, ya, perlu diketahui yang namanya mani itu. Jadi mani itu bedanya dengan mazi. Kalau mani itu dia keluar itu ada berasa nikmat. Dan cara keluarnya itu nendang, nyemprot, keras gitu. Ya. Itu dia mani dan warnanya putih kental. Sperma sama laki-laki maupun perempuan. Keluarnya itu melalui ada kelezatan di sana. Rasa nikmat itu ada di sana. Ya, kalau laki-laki itu biasanya nendang, nyemprot sugulnya itu. Nah, kalau mazi warna sama dengan mani, tetapi keluarnya itu tidak menyembur. Ya, sugul jamawah dan tanpa ada diiringi rasa kelezatan di sana. Dalam perlu kita, karena putih. Kan basah terus putih. Kalau dia nyemprot, belum udah merasakan sesuatu nikmat, maka itu mani. Tetapi kalau tidak, maka itu mazi. Biasanya itu, ya, biasanya itu keluar ketika seseorang dalam keadaan capek, letih atau kerja apa gitu. Itu dia, keluar dia yang seperti itu. Nah, ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Yang kedua yang menyebabkan seseorang itu wajib hukumnya untuk mandi. Yang pertama apa tadi? Ketika bertemunya dua khitan. Yang kedua keluarnya sperma. Nah, yang ketiga hadratal muhtaramin rahimakumullah. Yang ketiga itu dalam kitab Pelungguh disebutkan, yang ketiga yang menjadi penyebab seseorang itu
Wajib hukumnya untuk mandi ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga ialah wal mautu, yaitu meninggal. Ya. Meninggal dunia. Jadi seseorang Bani Adam ketika dia meninggal dunia, maka hukumnya wajib dimandikan. Selama seseorang tersebut tidak meninggal dalam keadaan syahid. Selama seseorang itu tidak meninggal dalam keadaan syahid. Jadi ada satu mayat yang tidak dimandikan. Apa itu? Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dan syahidnya di sini itu ialah tentunya syahid dunia akhirat. Jadi kan syahid itu 3. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Ya. Mana itu syahid dunia? Misalkan ada seseorang kerampokan. Pas waktu dia temu perampok atau malang le dalam balena, dia berusaha untuk mempertahankan hartanya, mempertahankan keluarganya. Terjadi pertempuran di sana, meninggal orang tersebut. Nah, ini disebut dengan syahid dunia. Ya. Nah, ada kejadian perempuan. Ya, perempuan ketika dia melahirkan tidak kuat dia melahirkan, sehingga ketika dia keluar anaknya beriringan dengan keluar nyawanya. Sugul anak, sugul nyawa. Meninggal dunia perempuan dalam keadaan seperti itu, inilah yang disebut dengan syahid akhirat. Orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut itu ya, melahirkan itu syahid akhirat. Nah, yang syahid dunia maupun syahid akhirat ini ketika dia meninggal dunia tetap wajib hukumnya untuk dimandikan. Ya, wajib hukumnya dimandikan. Nah, ada syahid dunia akhirat. Mana itu? Dengan si perang, membela negara, membela agama Allah. Perang dia di sana, mempertahankan harkat martabat agamanya, bertempur perang kence dengan kafir, ya, sama orang yang tidak senang terhadap Islam, meninggal di sana. Nah, orang yang seperti inilah ketika dia meninggal dunia tidak wajib dimandikan jenazahnya. Lagu lamun arah dengan perang sampai mati gara-gara sesuatu, ya, pada perdana muslim, ini bukan syahid dunia akhirat, bukan syuhada yang seperti ini, bukan mati syahid. Ya kesayid arana. Mati kesayid gara-gara pagah bela mazhabna, bela pemahamanna, bela organisasina, perang ya, mati. Mati ni dia syahid. Ngumbe kuna teriak na Allahu Akbar sampai kawak na Allahu Akbar. Lagu si kacina perang pada sematana. Ya. Yang seperti ini kalau dia meninggal dunia tetap wajib hukumnya mandiang. Ya. Karena landasan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ighsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbain." Ya. Ini bagi hendaklah kau mandikan dia dengan air bidara dan kafankan dia dalam 2 helai kain kapan. Ini bagi orang yang meninggal, dunia. Jadi seperti itu hadratul muhtaramin rahimakumullah. Orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, selama meninggal itu bukan syahid, maka hukumnya tetap wajib untuk dimandikan. Nah, ada yang terakhir ini yang berkaitan dengan laki-laki dengan perempuan tetapi tidak ditulis dalam kitab Pulunguh niki. Apa itu? Orang yang muallaf, orang kafir yang masuk Islam. Ya. Di sini dalam pandangan Maliki dan Hambali wajib hukumnya bagi orang kafir yang memeluk agama Islam itu untuk mandi. Ya.
Tapi kalau dalam madhab Syafi'i sekali lagi dan Hanafi, mandinya orang yang muallaf itu hanya sampai ke derajat sunnah, tidak sampai wajib. Begitu. Ya. Ini dia tambahannya di sini. Sehingga tidak ditaruh di kitab Lughur ini karena dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnat. Ya. Hanafi dan Syafi'i mengatakan sunnat, Maliki dan Hambali mengatakan wajib. Bagi setiap orang kafir yang memeluk agama Islam, ya, itu wajib hukumnya mandi. Kenapa? Karena orang-orang musyrik itu najis. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, innamal musyrikina najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Jadi bukan manusianya yang najis, kemusyrikannya itu yang najis. Sehingga ketika dia melepas kemusyrikannya itu harus dia bersih zahir batinnya, ya, dari hadas najisnya itu, sehingga dia diwajibkan mandi. Namun disunnahkan di dalam madhab Syafi'i. Nah, ini yang tiga yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ada tiga lagi nanti yang khusus bagi perempuan. Tapi kita azan dulu, silakan. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Dan yang terakhir, ya. Dan yang terakhir yang menyebabkan orang itu wajib mandi khusus bagi perempuan itu ada tiga. Namun kita bicarakan dalam satu penjelasan, ya. Biar tidak mengambil waktu yang lama. Wa thalathatun takhtassu biha an-nisa'u, dan tiga penyebab yang wajib menyebabkan seseorang itu untuk mandi, takhtassu bihin nisa, dan ini hanya berlaku pada perempuan saja. Mana yang tiga itu? Wahiyal haidu, yaitu haid, yang kedua nifas, yang ketiga wal wiladah, ya. Ketika perempuan itu dalam keadaan wiladah, keluarnya darah ketika melahirkan, wiladah, ya. Nah, nanti kita akan bahas ini hadratul muhtaramin rahimakumullah secara rinci pada pembahasannya khusus terkait dengan darah-darah yang keluar pada perempuan. Nanti ada pembahasannya khusus itu, ya. Haid, apa yang dimaksud dengan haid, nifas, apa yang dimaksud dengan nifas, apa yang dimaksud dengan wiladah, apa yang dimaksud dengan istihadah, ya. Nanti akan ada pembahasannya khusus. Nah, terkait dengan wajibnya mandi ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza aqbalatil haidah," jikalau engkau, ya, berjumpa dengan haid atau ketika mulai datang haid, fada'iyas salata, maka tinggalkan salat. Dengan ini lamun haid dina kanggo gawe salat, ngumbe-ngumbe meletna, ngumbe-ngumbe rajinna, ngumbe-ngumbe sinemaran dirina wali, ya. Tapi kalau dalam keadaan haid dia tidak boleh melaksanakan salat. Wa idza adbarat, maka ketika dia selesai dari masa haidnya itu, masa nifasnya itu, masa wiladahnya itu, faghsili, maka hendaklah dia mandi, angkid dama thumma shalla, ya. Hendaklah dia mandi lalu mengerjakan salat. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Maka khusus bagi perempuan yaitu haid, nifas, wiladah, ketika dia mengalami tiga darah ini, maka wajib hukumnya untuk mandi. Jadi sudah tadi tiga penyebab wajibnya orang mandi berlaku bagi laki-laki dan perempuan, dan tiga yang kedua yang menyebabkan orang wajib mandi berlaku khusus bagi perempuan. Nah, sampun niki pengajian teh hadratul muhtaramin rahimakumullah. Tentunya lamun arak si kurang pas, ya bisa untuk kita perdalam, ya, sekedarnya doang nggih. Wallahu taala ala wa alam.
sampai batas tersebut. Yang kedua, wajib mandi, keluarnya mandi. Yang kedua, meninggal. Dan tadi saya disebutkan khusus untuk perempuan yang maka menyebabkan wajib mandi berupa adalah pertama nifas, wiladah, dan haid. Nah, terkait dengan pembahasan ini mungkin Arab dengan silakan sila perdalam lewat sesi tanya jawab. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan nanti yang disampaikan tadi, jadi wajib dimandikan. Niki ada sekelompok masyarakat ataupun ya desa yang meninggal dunia akibat dari bencana alam, kan? Iya. Niki karena kebanyakannya jadi tidak sempat dimandikan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, niki apakah wajib dimandikan atau terus meninggalnya niki mati syahid, syahid dunia ataupun syahid akhirat itu? Misalnya kan musim-musim niki banyaknya ada korot niki, akhirnya kan kebanyakan sempat dimandikan, dimasukkan langsung ke dalam niki. Meninggalnya niki mati syahid dunia ke ataupun mati syahid akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sikit-sikit. Ya. Orang yang meninggal dunia disebabkan karena bencana, baik longsor, ya, ataupun misalkan jatuh dari pesawat atau corona lah namanya, wajib ndak dia itu dimandikan. Sementara kan yang kita saksikan itu saking banyaknya, ya, saking banyaknya ini bulldozer kodunekah langsung temanangan, wajib ndak mandi. Ya, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita pelajari dan kita tadi sama-sama dengarkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan igsiluhu bima'in wasidrin, ya, hendaklah kau mandikan dia dengan air bidara dan kafankan dia, ya, wa kafinuhu fi thawbain. Ya, hadratul muhtaramin rahimakumullah, hadis ini disampaikan Rasulullah asbabul urutnya itu ketika seorang sahabat meninggal dunia karena terjatuh lekan tunggangannya, ya, jatuh dari tunggangannya, ya, meninggal. Lamun lek marasi mangkin jenana, ya, terima motor lah, deh, terima motor atau misalkan dia le bawa bandam, ngono kan, le bawa bantrak, nah mirip-mirip ngene-ngene, wah model kisah ini, ya. Nah, itu Rasulullah SAW perintahkan untuk dimandikan, ya. Selama jenazah itu masih ada ditemukan potongan-potongan tubuhnya, ya, maka tetap jenazah itu wajib hukumnya untuk dimandikan. Seperti kasus Sriwijaya misalkan, jedus meledak, ya. Si kenditan telingina doang setue, ya. Si dula aksiden telingina doang. Setelah diotopsi ternyata positif. Ini telinganya si fulan, orangnya muslim. Maka telinganya itu saja yang dimandikan. Dibungkus pakai kapan lalu dimakamkan. Seperti itu, ya. Nah, hanya satu saja orang yang tidak wajib dimandikan itu seperti yang tadi kita sudah dengarkan bersama, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan syahid dunia akhirat. Yang dimaksudkan di sini itu adalah orang yang berperang membela agama Allah. Enggak, selain lekan ini tetap hukumnya wajib mandi.
Jangankan corona yang tinduk-tinduk mati gitu, ndak dia perang, ndak dia ngasak batik, silet pun ndak dia ngasak gitu kan, nggak ada ikhtiarnya, nggak ada musuhnya, dia hanya bermusuhan dengan penyakitnya itu saja gitu. Yang ketika orang perang sama perampok saja, tapi penyebabnya berbeda, tetap wajib hukumnya dimandikan. Nah, begitu juga dengan wabah penyakit ini, ada longsor, banjir, meninggal dia. Ya, ditimbun misalkan yang gali emas, endatna si tanah si uruk nino, mati ya. Nah, wajib tetap hukumnya untuk dimandikan selama masih arak bagian tubuh nino. Selama masih arak bagian tubuh nino. Na telingana doang kendaitan, telingana wajib temandian, apalagi na utuh seperti itu. Maka wajib dimandikan semuanya, lalu dikafani dan solati dan dimakamkan seperti itu. Deh, wallahu taala a'la wa alam. Berarti ini tidak ada kesepakatan yang baru dikumpulkan dijadikan satu antara telinga, kaki yang berbeda-beda dijadikan satu, tidak ditumpuk niki. Di mati-mati niki. Iya. Dimandikan, tetap hukumnya wajib dimandikan. Tetap hukumnya wajib dimandikan. Seperti itulah gambaran kesukarannya gitu. Sampai ditemukan potongan-potongan tubuhnya saja. Ya, misalkan seseorang yang senang hiking ke gunung, ternyata pas waktu aktif ke Gunung Rinjani, legawah kakena ya si bawi misalkan. Betedang kelingkingnya doang. Jempol lainnya betedang, enggak seke. Itu yang dimandikan. Itu yang dimandikan. Makanya sama seperti kemarin ketika kejadian gempa itu di KLU, ngunuung kuna penuh jenazah, begitu dimandikan langsung. Deman khawatir takut kabar tsunami akan naik, ya, akan naik air laut itu. Itu yang diceritakan sama tokoh agama di sana itu, pokoknya sekedar penyelesaian kewajiban terdoang, wah, takut. Ya, posisi letak desa itu di tepi pantai, itu mandiang le dekat laut sambil was-was mandiang, takut entek laut mandiang, jelap-jelap. Yang penting selesai kewajiban fardu kifayahin, makamkan. Ya. Nah, adapun pemakamannya itu ya bisa ya satu lubang misalkan semampu kita, misalkan susah hitamin lubang sekek-sekek kan. Ya sudah, bulldozer saja yang bikin lubang satu panjang begitu. Nah, ditaruh sana mayat itu, dijajarkan di sana itu. Satu lubang 10 mayat tidak apa-apa. Satu lubang 50 jenazah tidak apa-apa. Seperti itu. Deh. Ini terkait dengan pemakaman. Lagu lawan mandi tetap hukumnya dimandikan seperti itu. Misalkan kamu berkut mandi jenazah penuhnya ratusan, ya panggil saja pemadam kebakaran gitu ya kan. Lalu ngono tetap kewajiban. Masa sampai pemadam kebakaran nyiramnya ngono kan? Datang hujan itu pandiangnya. Nah, yang terpenting kewajiban memandikan jenazah itu hukumnya tetap wajib selama jenazah itu meninggalnya bukan karena syahid, itu saja. Nggih, wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya. Berkata Pak Ustaz, apakah dua kulah seperti halnya di perkara wudhu berlaku juga di perkara mandi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kedua dengan itu tentang yang mewajibkan untuk mandi. Pertama bertemunya dua hitan ini. Ya. Nah, gimana kalau yang satu hitam, nah yang satunya lagi dubur dengan homo? Iya. Misalnya yang dubur ini korban lah kan Tuhan. Iya. Banyak perkara juga dia nggak tahu apa-apa, apakah dia wajib mati? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Perhatikan.
Pertama, apakah dua qullah itu berlaku, ya? Berlaku bagi memandikan jenazah atau seperti apa? Jadi harus dua qullah kan oke? Ini kan oke? Secara umum atau tidak, ya? Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Memandikan jenazah, ya, dengan dua qullah, Wajib secara keseluruhan. oh mandi wajib. Secara keseluruhan. Oh haruskah dua qullah? Di sini ditulis mandi, mungkin mandi. Oh ya betul. Berarti ini prosesi mandinya ya? Prosesi mandi. Oke, kalau kita berbicara tentang bagaimana tata cara mandi, ini sebenarnya minggu besok ini pembahasannya khusus. Ini masih kita membahas tentang penyebab-penyebab yang mewajibkan mandi. Adapun tata cara mandi, bagaimana fardunya, bagaimana sunatnya, nanti detail kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Jikalau tidak ada halangan di sana, ya. Apa sunat-sunatnya, nanti kita akan bahas habis itu di sana. Tuntas, detail menurut pandangan mazhab Syafi'i nanti di sana itu. Ya, apakah dia dua qullah atau tidak, nanti kita akan bahas di sana. Sehingga untuk malam ini mungkin kita pending dulu ya jawabannya ya. Kita akan menjawabnya. Nah, kita masuk saja ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, tadi kan yang mewajibkan mandi itu idzal taqal khitanani, jikalau berjumpa dua kemaluan. Nah, sekarang bagaimana ini? Ya. Kemaluan masuk ke suatu lubang tapi bukan kemaluan lubangnya. Ya, jalur belakang. Ini yang dikenal dalam istilah sodomi. Ya kan? Memasukkan zakar ke lubang pantat. Ya. Ke lubang pantat. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Di sini kalau kita khusus berbicara tentang pendapat ulama Syafi'iyah, ya, sama dengan pendapat ulama Hambali. Dalam pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, beliau hanya mensyaratkan wajibnya mandi itu jikalau zakar itu dimasukkan ke sesama jenis kemaluan. Pokoknya asal dimasukkan ke kemaluan, sudah wajib mandi. Mau kemaluan bebek, mau kemaluan kambing, ya, sempi, meong, ya. Asalkan kemaluan ketemu kemaluan, maka wajib hukumnya mandi di sana. Nah, sekarang kalau dimasukkan ke selain kemaluan, wajib mandi apa tidak? Nah, ditegaskan di sini dalam pendapat, sekali lagi, pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak wajib mandi jikalau zakar itu dimasukkan ke bukan kemaluan perempuan. Ya, misalkan ada bawang putih, misalkan ada bawang putih, ya, atau melalui dubur atau ke apalah gitu misalkan ya, apa boneka dan sebagainya, maka tidak wajib hukumnya mandi selama tidak keluar sperma. Selama tidak keluar sperma. Lalu udah kada bawang, jangankan kada bawang putih, dan kada amplas, misalkan amplas nomor 5 ini keluar sperma, mandi. Karena yang menyebabkan mandi itu bukan memasukkan ke amplasnya, tetapi keluarnya sperma. Seperti itu, ya. Jadi kalau dimasukkan ke dubur itu tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam istilah khitan. Tidak masuk ke dalam istilah kemaluan. Ya, tidak masuk. Jadi ke faraj, sesama faraj saja. Itu yang mewajibkan mandi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, seperti itu, ya.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada masih ini? Hah? Waalaikumsalam. Masalah mandi terus dengan si tabrakan misalnya betul gimana atau lainnya salah satu dari anggota tubuhnya atau dari amputasi Yeah. kan talatnya lainnya atau gimana ini Yeah. jadi wajib kena mandi yang lainnya ini atau umben Oh iya. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. sementara manusia masih hidup loh lainnya bang betul udah betul Iya. Bismillah. Dengan si tabrakan motor, misalkan gerigi nenek keselit le ban dam misalkan atau le ban motor keselit nih. Nah, terus taratna nenek dula mandi angye ngombe hukumna. Perhatikan, di antara syarat wajib mandi itu ialah al-mautu, meninggal. Ya, ini manusianya ndak mati ini. Jempolnya aja tapi yang putus gitu ya kan? Wajib dimandikan ndak itu. Kewajiban sekali lagi perlu dipahami, kewajiban seseorang itu untuk ya, kewajiban seorang itu untuk mandi ketika untuk dimandikan, ini berarti bukan untuk mandi ya. Kewajiban seorang itu untuk dimandikan ketika seorang itu telah meninggal dunia. Jadi lamun ena mati tidak ada kewajiban bagi dia untuk dimandikan. Nah, sekarang jempolnya ini. Jempolnya mati duluan, dia belum mati. Iya. Jiba pisah dan mati ya. Jadi kan lamun jempol-jempol doang kan naraknya wana ndi. Manusia ini taunya wana kan? Ya, lamun arak misalkan jari naik bau nguit mesa-mesana jenana berarti dua kemungkinan. Lamun dia berdua nyawa berarti berdua baterai kan robot kan kan? Jadi ini yang memiliki nyawa syarat dia dimandikan itu karena keluar rohnya, berpisahnya roh dari jasad. Ya. Keluarnya roh dari jasad. Sementara roh itu di satu kesatuan manusia atau nino. Hanya saja tapi yang belum tahu ya. Dan dia tidak tahu ya. Yang tidak tahu terkait hukum apakah wajib dimandikan atau tidak potongan tubuh ini padahal manusianya masih hidup. Ya. Kalau menurut tiang, ini sebatas pengetahuan tiang tidak wajib dimandikan. Tidak wajib dimandikan. Tetapi alangkah lebih baiknya antena inges laun tiuana kan ngono. Nah, antena inges laun sugul ngono kan? Kan laun manusia itu ketika dibangkitkan dari kubur itu kan digambarkan merem-merem tengkong ko nabe pada ngono ko nabe sugul ngono kan? Jadi antena lebih pada inges yang buat teman diang pulung hoda. Atau daripada putih wajahnya yang pun uduang basuhkan wajah supaya putih bercahaya nanti ketika dibangkitkan di hari akhir seperti itu. Tangan juga seperti itu, kaki juga agar dijaga seperti itu. Deh, wallahu taala ala wa alam. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib mandi pertama diwajibkan anak kecil. Anak kecil ini wajib mandi lamun dai diwajibkan kecilnya. Ya. Sementara kalau kecil ini dengan apalagi syarat wajib mandi tahu atau niat nanang umpe ini mau siolene mandi ini. Iya. Bismillah. Anak kecil si naman tau aran ngeno kan?
bertemu dua khitan, berjorak-jorak misalkan, ketemu misalkan seperti itu kan, akhirnya dimasukkan gitu. Nah, tiang ulangi dalam pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tetap mewajibkan hukumnya mandi di sana. Karena yang menjadi syarat itu idzal taqal khitanani, jikalau bertemu dua khitan dan tidak ada pengecualian apakah dia besar ataupun kecil, ya. Nah, makanya digambarkan dalam kitab yang lebih besar itu batasannya kalau wanita yang kecil itu, ya, sampai pada tidak tembusnya selaput darahnya. Itu kan bagian palingan bukan namun dengan nina si darah ini. Iya tahu beda dengan nina si ting-ting kencet tong-tong. Lamun ting-ting ini itu biasanya kan kalau pertama kali dia melakukan hubungan badan itu, ya pecah selaput darahnya itu. Ya, pecah selaput darahnya itu. Tetapi yang baca di internet kadang-kadang tidak selamanya perempuan itu yang masih ting-ting itu masih selaput darahnya tidak. Bisa jadi dia pecah duluan. Itu biasa disebabkan karena apa? Sering pakai sepeda misalkan. Itu perempuan beresiko seperti itu. Ya, jadi lamun berdua kemelean girang bersepeda pas malam pertama dek narak darahnya, jadi langsung sarakan anak dengan. Ya, kamu ini sudah tidak ting-ting deh gitu kan, kamu ini tong-tong, dasar penipu sebetulnya. Jangan ya, dibaca di internet itu ada ya yang menyebabkan beberapa penyebab yang menyebabkan perempuan itu udah ya sapu dari seperti itu. Jadi yang kedua dalam mazhab Syafi'i dan Hambali seperti itu. Ya, maka bagaimana? Suruh mandi. Dengan keterbatasan pengetahuannya anak kecil itu, merongkun tenyuruh isi udu tono anakku. Wudu ya kan? Dia tahu mbesi wajib mbesi sunat, wudu tono, wudu. Anak kecil. Ya. Maka begitu juga ketika dia memasukkan kemaluannya, misalkan anak kecil tamang misalkan kemaluan bembe, ya. Maka mandikan. Bukan suruh ya mandi tono. Mandi sepengetahuannya. Seperti itu. Ya, asalkan diguyur habis gitu. Seperti itu. Sah atau tidaknya itu di luar keterbatasannya mereka. Kan masih beci. Jangan kan atau halal haram gitu kan? Dan atau haram. Karena dia masih kecil memang. Nah, tetapi seperti itulah pendapat yang ada di dalam ulama Syafi'iyah dan Hanabilah seperti itu. Deh. Wallahu taala a'la wa a'lam.